Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 30 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibn Ismail At-Tabudhaki, imam besar kaum muslimin, imamun thiqah hafidh hujjah, yang meninggal dunia pada tahun 223 Hijriah. Qala haddatsana Jarir ibn Hazim qala haddatsana Abu Raja' an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi malam aku mimpi melihat dua orang, dan keduanya membawaku keluar ke tanah suci, yaitu ila ardin muqaddasah, ke negeri Syam. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Kami pun berangkat sampai kami tiba di sungai, yaitu sungai darah. Fihi rajulun qa'im, di tepi sungai tersebut ada seorang laki-laki yang berdiri. Wa ala wasatin nahar rajulun baina yadayhi hijarah, dan di tengah-tengah sungai ada orang yang di depannya ada batu yang besar.
فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان. Orang yang di sungai tadi apabila ingin keluar maka dia dilempar batu. Jadi batu besar dilemparkan ke mulutnya sehingga dia kembali lagi ke tengah-tengah sungai. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Setiap kali orang yang ada di sungai tadi ingin keluar, maka dia dilempar dengan batu di mulutnya sampai dia kembali ke tempat semula. Demikian terus sampai hari kiamat. Faqultu ma hadha? Aku bertanya, apa ini? Apa yang dilakukannya? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu malaikat menjawabnya, alladzi ra'aitahu fin nahr akilur riba. Orang yang kamu lihat di sungai darah adalah orang yang makan riba. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minar riba. Peringatan keras dari riba, dan bahwasannya riba adalah dosa yang besar, termasuk dosa-dosa yang menghancurkan amal kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi anna akilar riba syaribud dam fid dunya wal akhirah. Bahwasannya orang yang makan riba adalah peminum darah. Mereka orang-orang yang riba adalah peminum darah. Maka dibalas di akhirat mereka kelelep atau tenggelam di sungai darah. Ini kalau di bahasa kita, penghisap darah itu apa? Vampir atau apa? Dracula. Iya. Demikian orang yang transaksinya dengan riba, mereka itu penghisap darah. Mereka menghisap darah manusia, meminum darah manusia. Maka di kuburan disiksa di sungai darah, tenggelam dia, makan darah. Ketika ingin keluar dihantam batu sehingga kembali lagi ke tengah sungai. Demikian seperti itu sampai hari kiamat nanti. Adapun di akhirat maka Allah menyiksa dengan siksa yang lebih pedih. Wal iyadu billah. Fihi annal jazaa'a min jinsil amal. Bahwasannya balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan dari orang yang berbuat jahat, dia dihukum oleh Allah dengan balasan yang semisalnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi akilur riba,
yu'adzabu fi qabrihi. Orang yang makan riba disiksa di kuburannya. Maka Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam Kitabul Janaiz, dalam bab jenazah, yang menjelaskan siksa kubur. Bahwasannya orang yang tidak taubat dari riba, dia akan disiksa di kuburan dengan siksa semacam ini. Wal iyadu billah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi anna akilar riba fi dhiqin wa hawan. Orang yang makan riba selalu dalam kesulitan dan kehinaan. Akilu riba fi dhiqin. Mereka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya dipersulit, dan urusan akhiratnya dipersulit oleh Allah. Wahawanin, dan mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia mereka adalah orang yang tega, tidak memiliki perasaan. Yarhamkallah. Mengambil harta manusia yang tidak bisa melunasi hutangnya dengan cara yang tega, bahkan sampai terjadi pembunuhan, perampasan dan seterusnya. Ini adalah akibatnya riba. Dan kezaliman dibalas oleh Allah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat dan kegelapan juga di dunia. Maka orang-orang yang transaksinya riba, mereka kesulitan. Dunianya dipersulit, mungkin uangnya banyak bisa jadi, tetapi urusannya rumit karena dia mempersulit urusannya manusia. Dan di akhirat, di kuburan, dipersulit oleh Allah, disiksa di kuburnya dan disiksa di akhirat nanti. Wal iyadu billah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi isbatu adabil qabr, mengimani adanya adab kubur. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi raddun 'alal mu'tazilah alladhi yunkiru adab al-qabr. Bantahan kepada kelompok al-mu'tazilah yang mengingkari adanya adab kubur. Demikian pula bantahan kepada kelompok Hizbut Tahrir. Di antara ajarannya, mereka mengingkari adab kubur. Di Nabi SAW pada hadis ini menjelaskan orang yang transaksinya riba, makan riba dari riba, maka dia disiksa di kuburannya dengan cara yang menghinakan. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi wujubu al-iman bil ghaib. Wajib mengimani perkara-perkara yang gaib. Jadi kita mengimani kuburan, bagaimana? Kuburan yang sempit seperti itu. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang makan riba lalu dilemparkan ke sungai darah, lalu dia tenggelam di situ sampai hari kiamat. Ketika hendak keluar ngos-ngosan, ketika sudah ngos-ngosan keluar hampir sampai di tepi, dihantam dengan batu oleh malaikat sehingga kembali lagi ke tengah sungai. Demikian Allah Subhanahu wa taala menghinakan para pelaku riba. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya la ya'lamuna al-ghaib, bahwasannya para nabi dan para rasul tidak mengetahui ilmu ghaib.
Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi man assara musliman assarallahu umurahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempersulit urusan orang lain, siapa yang mempersulit urusan orang lain, urusan orang-orang muslim, siapa yang mempersulit, Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya. Maka lihatlah hadis yang sebelumnya, pedagang, saudagar yang kaya raya yang tidak melakukan transaksi riba. Bahkan kalau ada orang yang hutang tidak bisa membayar, lalu kesulitan, dia berkata kepada pegawainya, biarkan orang yang kesulitan atau bebaskan orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan kuburnya, dilapangkan kehidupannya di akhirat nanti, karena dia selalu berusaha memberi kemudahan kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara mu'minan yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang beriman, urusan saudaranya muslim, Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, siapa yang mempersulit kaum muslimin, maka dia akan dipersulit oleh Allah urusannya di dunia dan di akhirat. Dan itulah slogan hari ini. Apabila bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka akibatnya urusannya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dipersulit, urusan agamanya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ketaatan, karena akibatnya dia mempersulit urusan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit orang lain. Kemudian bab berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu mukilir riba. Bab orang yang hutang dengan cara riba. Jadi bab sebelumnya adalah rentenirnya, tapi sekarang mukilir riba, penyebab adanya riba, penyebab orang lain melakukan transaksi riba, baik itu dengan cara hutang atau yang lainnya. Liqaulillahi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 281. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah,
Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa-sisa riba walaupun sedikit. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Dengan demikian orang yang melakukan transaksi riba walaupun sedikit ditiadakan iman darinya. Ini menunjukkan dosa besar. Jadi orang yang melakukan transaksi riba telah melakukan dosa besar. Karena apa? Karena ditiadakan iman dari orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah, siap-siaplah kalian berperang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan menang perang melawan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in tubtum, namun jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian asal harta kalian, yaitu hutangnya 1 juta, ambil 1 juta, yang ribanya jangan diambil. Walakum falakum ru'usu amwalikum, ambillah uang kalian saja, yang riba jangan diambil. Falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian juga tidak dizalimi. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, barang siapa yang kesulitan membayar hutang, maka tangguhkan sampai dia diberi kemudahan. Wa anta saddaqu, namun jika kalian membebaskan hutangnya, khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, ini adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Quran. Setelah itu tidak ada ayat lagi yang turun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan takutlah hari di mana kalian kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, dan masing-masing akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna sesuai dengan amalnya, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya riba walaupun sedikit dilaknat oleh Allah dan termasuk dosa besar. Orang yang hutang, dari mana dia makan riba? Dia itu hutang. Bahkan hartanya ini diambil gara-gara apa? Riba. Tapi karena dia menjadi penyebab orang yang melakukan transaksi riba, maka dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, hadhihi akhiru ayatin nazalat 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat yang paling terakhir. Bukan al-yauma akmaltu lakum. Karena al-yauma akmaltu lakum diturunkan di Arafah. Di Arafah di bulan Dzulhijjah. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekitar 3 bulan lagi. Dan diriwayatkan setelah turun ayat ini sekitar beberapa hari, ada yang mengatakan 8 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wattaqu yawman turja'un, dan takutlah hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Para ulama menguatkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quran,
yaitu surat Al-Baqarah ayat 81. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis, qala haddatsana Abul Walid. Abul Walid namanya Hisham ibnu Abdul Malik At-Tayalisi. Abul Walid, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Abul Walid huwa Syekhul Islam, imam besar kaum muslimin, Syekhul Islam, gurunya kaum muslimin. Abul Walid meninggal dunia pada tahun 227 Hijriah. Qala hadatsana Syu'bah, wa ma adraka ma Syu'bah, huwa amirul mu'minin fil hadis, an Aun ibni Abi Juhaifah qala ra'aitu abi ishtara 'abdan hajjaman. Aun ibnu Abi Juhaifah berkata, ayahku yaitu Abu Juhaifah membeli budak hamba sahaya, tukang hijamah, tukang bekam. Kemudian Abu Juhaifah melarangnya untuk kerja sebagai tukang bekam. Namun dia tetap saja, budak tersebut kerjanya sebagai tukang hijamah. Fakasara mahajimahu. Lalu Abu Juhaifah mengambil alat bekamnya, dibanting, dipecah. Fasa'altuhu. Lalu aku pun bertanya, kenapa wahai ayahku engkau membanting alat bekam tersebut? Faqala, Abu Juhaifah berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harganya anjing. Ini dilarang. Wa thamanid dam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harganya darah. Itu orang yang transaksinya yaitu dengan cara membekam, dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada orang yang merdeka. Adapun kepada budak hamba sahaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi budak yang membekamnya dengan beberapa sok kurma. Adapun kepada orang yang merdeka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul hajjami khabith. Penghasilan dari bekam itu buruk. Kasbul hajjami khabithun. Penghasilan dengan cara membekam. Maka syekhuna guru kami Syekh Khalid hijamah syar'iyah. Hijamah syar'iyah ghairu syar'iyah. Hijamah yang syar'i itu bukan syar'i. Karena apa? Karena mengambil uang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasbul hajjami khabithun. Penghasilan dari cara bekam adalah buruk. Maka di sini Abu Juhaifah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang bekerja sebagai tukang bekam. Yang dilarang adalah orang yang merdeka. Adapun budak hamba sahaya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'anil washimah wal maushumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita tukang tato. Demikian pula wanita yang ditato. Wa akilir riba. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang makan riba. Wa mukilihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan orang yang hutang dengan cara riba. Wala anal musawwir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelukis, yaitu tukang gambar. Dari bab ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil, baik itu dari ayat dan hadis yang dibawakan
oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fihi anna Allah la'ana mukilar riba. Dari bab ini terdapat pelajaran bahwasannya Allah melaknat orang yang hutang dengan cara riba. Allah melaknat orang yang hutang dengan cara riba. Sekarang banyak yang beli apapun dengan cara riba. Beli rumah riba, beli motor riba, beli apapun di situ ada riba. Maka hati-hati orang yang membeli, dia membeli kan seharusnya diambil uangnya. Membeli dengan cara riba ini dilaknat. Yang membeli, yang hutang juga ikut dilaknat oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya penjualnya saja, bukan hanya rentenirnya saja yang dilaknat oleh Allah, tetapi termasuk pembeli, termasuk orang yang hutang dengan cara riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi yasirur riba minal kabair. Yasirur riba minal kabair. Riba walaupun sedikit termasuk dosa besar. Riba walaupun sedikit termasuk dosa besar. Dan telah kita bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamun minar riba, dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyah. Satu dirham riba yang dimakan seseorang dan dia mengetahuinya, dosanya lebih besar daripada 36 kali perzinahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, yang paling ringan riba, mithlu an yang diharrajul ummahu, seperti seseorang yaitu menzinai ibu kandungnya sendiri. Wal iyadu billah. Bahkan para ulama mengatakan anna riba asyaddu minas sariqah. Riba itu dosanya lebih besar daripada dosa apa? Mencuri. Dosa riba lebih besar di sisi Allah daripada dosa mencuri. Dari bab ini terdapat pelajaran fihi an-nahi anit ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Larangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka sekali lagi, apabila kita membeli sesuatu kemudian kita tahu itu adalah transaksi riba, jangan menjadi pembeli. Apabila kita membeli sesuatu kemudian kita tahu penjualnya ini menipu, penjualnya mengelabuhi, maka janganlah kita termasuk orang yang ikut tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Albani rahimahullah, banyak pembeli yang tertipu gara-gara diskon, yaitu beli dua, yang dicontohkan oleh Syekh Albani, beli dua gratis satu. Ini bisa tipuan, ini bisa mengelabui saja. Maka kalau kita tahu beli dua gratis satu, lihat harga satuannya. Kalau sama, ini benar-benar jujur, belilah. Tapi kalau tidak sama, maka kita tahu dia itu menipu, mengelabui, maka kita jangan ikut membeli. Beli yang satu saja lebih berkah. Adapun beli dua gratis satu, harga satuannya 10.000,
Beli 2 gratis 1 harusnya berapa? Harusnya berapa? Harusnya 20.000, tetapi ternyata harganya 25.000. Berarti ini dusta. Seharusnya penjualnya cerdas, mengatakan 3 25.000. Jangan mengelabui. Jadi kalimat gratis itu menipu. Kadang-kadang beli pasta gratis sikat gigi. Ternyata tidak gratis. Pasta yang harganya tidak ada sikat giginya, harganya beda dengan yang ada sikat giginya. Ini gratis itu mandi. Bisa ditulis lebih murah plus sikat gigi, pasta plus sikat gigi lebih murah, gitu saja. Jangan ditulisi beli gratis sikat gigi. Ternyata tidak gratis. Walaupun kalau dibandingkan beli pasta saja, odol saja dengan sikat gigi saja mungkin lebih murah. Tetapi ini menipu, ini tidak boleh ini. Karena unsur tipuannya tadi. Janganlah kita termasuk orang yang membantu orang menipu. Janganlah kita pembeli yang membantu orang yang transaksi riba. Jangan pula menjadi pembeli yang membantu orang yang menipu. Itu menipu gitu. Kalau hanya dikatakan, wah istilah saja, oh bohong kok istilah. Jangan menggampangkan, oh istilah saja, kan mereka sudah tahu. Ya beli saja, lebih terhormat, lebih selamat beli sikat gigi saja 1, beli pasta gigi yang satuan saja. Lawang yang itu tadi beli pasta gratis sikat gigi ternyata menipu. Yang beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1, itu banyak yang menipu. Tapi kalau benar-benar kita tahu harga satuannya sama, maka tidak mengapa. Karena kadang-kadang pedagang benar-benar memberi diskon. Namun kadang-kadang mereka hanya mengelabui saja. Harganya dinaikkan sekali, kemudian didiskon. Diskon 99% contohnya. Ada enggak seperti itu? Diskonnya sampai 75, sampai 50%. Tapi harganya dinaikkan sekali. Ini adalah mengelabui konsumen atau pembeli. Maka janganlah tolong menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian dari bab ini terdapat pelajaran fihi akilur riba wa mukilahu yuharibuhumullah wa rasuluh. Orang yang menjual dengan cara riba, orang yang membeli dengan cara riba, orang yang menjual dengan cara riba dan yang membeli dengan cara riba dimusuhi, diperangi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah, siap-siaplah kalian berperang, diperangi oleh Allah dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi hirsus sahabat ala sunnah, kesungguhan sahabat di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah, babun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah mencabut keberkahan riba. Allah mencabut keberkahan riba dan Allah menambahkan
melipat gandakan sedekah. Di transaksi riba keberkahannya dicabut oleh Allah. Bersedekah diberkahi oleh Allah. Menurut hitungan manusia, transaksi riba itu modal utuh, untung gratis. Ini menurut hitung-hitungan manusia. Jadi modalnya terjaga, tidak akan hilang. Adapun bunganya banyak, untungnya dari bunga banyak. Itu hitungan manusia. Tapi hitungan Allah tidak demikian. Yamhaqullahu riba. Allah mencabut keberkahan riba. Dan Allah menambah sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak mencintai orang yang kufur lagi banyak dosanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum Ramadan, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun." Transaksi yang kalian lakukan, jual beli yang kalian lakukan dengan cara riba, hutang piutang yang kalian lakukan dengan cara riba, supaya kalian mengambil harta manusia, liar buah fi amwalin nas, supaya harta kalian bertambah ketika kalian mengambil hartanya orang lain. Fala yarbu indallah, harta kalian tidak akan bertambah di sisi Allah, tidak akan bertambah, pasti akan bangkrut, pasti akan berkurang di dunia dan di akhirat. Wa ma ataitum min zakatin, namun sebaliknya, jika kalian membayar zakat, bersedekah, turiduna wajhallah, kalian mengharap wajah Allah, ikhlas mengharap balasan akhirat. Bukan bersedekah tujuannya untuk dunia. Jangan bersedekah tujuannya untuk dunia. Saya bersedekah supaya bisnis saya lancar. Ini bukan mengharap wajah Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Dan jika kalian bersedekah mengharap wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, mereka itulah orang yang dilipat gandakan pahalanya, bahkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair, Yahya ibnu Bukair al-Makhzumi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 231 Hijriah. Qala haddatsana Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, imam besar kaum muslimin. Al-Laits sahabatnya Imam Malik yang meninggal dunia pada tahun 175 Hijriah. An Yunus ibnu Yazid Al-Aili, athbatun nas fi Zuhri, di antara ulama yang paling kuat riwayatnya dari Al-Imam Az-Zuhri, karena beliau selalu menyertai Al-Imam Zuhri kemanapun Al-Imam Zuhri pergi. Yunus meninggal dunia pada tahun 159 Hijriah. An Ibn Shihab, yaitu Al-Imam Zuhri. Imam Zuhri meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Qala Ibnul Musayyab, Sa'id Ibnul Musayyab Al-Qurashi, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Sa'id Ibnul Musayyab sayyidut tabi'in, tuannya para tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah menantunya Abu Hurairah, imam besar tabi'in, wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Sa'id adalah orang yang terdepan di dalam ilmu dan amal, dan dia selalu rajin untuk qiyamul lail dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Lalu ditanyakan kepada Sa'id, kenapa engkau melakukan demikian? Maka qala rahimahullah, zidtu fi amali la'allallaha yahfadhu abna'i, aku menambah amalku supaya Allah menjaga anak keturunanku. Demikian niatkan dari kesolihan kita. Kalau kita beribadah, niatkan
Salah satunya agar Allah menjaga anak-anak kita. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang anak yatim yang dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya, ayahnya adalah ayah yang salih. Sa'id ibnul Musayyab 40 tahun tidak berada di masjid kecuali tidak mendengarkan adzan kecuali sudah berada di masjid. 40 tahun Sa'id ibnul Musayyab tidak pernah mendengarkan adzan kecuali sudah berada di masjid. Sa'id ibnul Musayyab 50 tahun menjumpai takbiratul ihram bersama imam. 50 tahun menjumpai takbiratul ihram bersama imam. Demikian para ulama kaum muslimin, mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sa'id ibnul Musayyab meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Qala inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halif, bersumpah, manfaqatun lis-sil'ah, menjadikan barang dagangan cepat laku. Kalau banyak sumpah. Mamhaqatun lil barakah, tetapi mencabut keberkahan. Banyak sumpah ketika jual beli, wallahi, wallahi. Jika dusta, maka ini diharamkan, termasuk dosa besar. Kalau jujur pun ini dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibenci, karohah. Dibenci karena apa? Karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sumpah itu untuk perkara yang penting. Adapun jual beli transaksi, setiap ada orang yang menawar bersumpah, demi Allah pulaannya tidak demikian. Demi Allah wallahi saya untungnya tidak sampai seperti itu. Sudah transaksi saja. Jangan apa? Banyak bersumpah. Karena sumpah haruslah, hendaklah kita bersumpah untuk hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang sepele seperti transaksi jual beli yang terus-menerus. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan apabila jual beli yang banyak sumpahnya, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula transaksi riba, keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar riba wa in kathura aqibatuhu ila qallah. Riba itu walaupun banyak, pada akhirnya akan menjadi sedikit. Ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Innar riba wa in kathura, penghasilan secara riba walaupun banyak, aqibatuhu illa qallah, maka pada akhirnya akan menjadi sedikit. Jadi keberkahan keluarganya, keberkahan anak-anaknya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, yamhaqullahu riba, Allah mencabut keberkahan riba. Lalu dikuatkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, innar riba, sesungguhnya riba, wa in kasura, jangan tergiur dengan banyaknya uang orang yang ketika dia melakukan transaksi riba. Banyak konglomerat miliarder, bukan hanya milioner, miliarder, uangnya banyak, tapi akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat, sadar atau tidak sadar. Ini yang harus kita yakini, karena ini adalah sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai menjadi sedikit ini bukan hanya di akhirat, di dunia pun sama. Maka Hafidz Ibnu Hajar berkata, mahqul barakah yufdi ila idmihlalil adat fid dunya. Dicabutnya keberkahan mengakibatkan hartanya orang riba itu semakin sedikit, semakin berkurang karena keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita hati-hati dari transaksi riba. Jauhilah transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan carilah rezeki yang halal, karena yang halal itu barakah. Yang halal memudahkan kita menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang bersyukur. Yang halal memudahkan kita beramal saleh. Yang halal menjauhkan kita dari langkah-langkah syaitan. Yang halal menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang halal memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pengajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.